Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Malam ini kita masih diberikan kelonggaran waktu dan Allah berikan ketenangan dan keamanan kepada kita di dalam melakukan ibadah kepadanya. Semoga ketenangan, keamanan yang kita rasakan hari ini juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang hari ini mendapatkan ujian. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Allah berikan kemenangan. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Allah muliakan, tema kita malam ini sangat sederhana. Jadilah orang tuli yang mendengar. Kun asamma sami'an. Nanti mungkin kalimat yang hampir sama juga, jadilah orang buta yang melihat. Tapi jangan jadi si buta dari gua hantu. Itu enggak pas itu. Atau jadilah orang bisu namun dia berbicara. Tema ini kita sampaikan ada dua alasan. Pertama, sebagian kecil dari kita kadang-kadang kurang bermasyarakat, jadi nggak membaur sama orang, eksklusif. Dia pulang kerja, kemudian rumah, ke masjid, udah selesai saja. Kalau ada urusan tetangga, ada urusan warga, dia bilang, "Wah, udah capek ini, udahlah saya di rumah saja." Dia eksklusif. Tapi ada juga orang, alasan yang kedua, dia kebablasan dalam bergaul. Semua orang dicampurinya. Ada grup ini dimasukinnya, grup ini dimasukinnya, tanpa pilih-pilih dia. Maka penting kita untuk mengkaji materi hari ini, yaitu jadilah orang tuli yang mendengar ketika kita hidup bermasyarakat. Jamaah Allah muliakan, sebagai pijakan awal ada ungkapan ulama dalam kitab Hilyatul Auliya terkait kita hidup bermasyarakat ini. Kata beliau, hendaklah kita punya komitmen pada tiga keadaan. Pertama, idza amilta, kalau kalian melakukan apa saja,
Fadhkur nazarallahu ta'ala alaika. Ketahui Allah ini tahu apa yang kalian lakukan. Jadi kita membaur sama orang, Allah tahu. Wa idza takallamta fanzur sami'allahu minka. Kalau kalian komentar, ngomong, berbicara kepada orang, Allah itu pasti mendengar ucapan kalian. Wa idza sakata, andaikan dia memilih untuk diam saja, enggak komen dia, fanzur alimallahu fika, Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati kalian. Jadi serba salah kita nih. Diam, Allah tahu. Berbicara, Allah pun juga tahu. Andaikan kita mendengar, Allah pun juga tahu. Dan ini selaras dengan firman Allah Jalla wa Ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas sam'a wal basara wal fuada. Semua yang kita dengarkan, semua yang pernah kita lihat, semua yang terbesit di dalam hati dan pikiran kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, nanti akan Allah minta pertanggungjawaban. Nah, jamaah Allah muliakan, kita yang dipandang oleh masyarakat, oleh warga, misalnya orang bilang kita ini rajin ngaji, orang bilang kita ini aktif di masjid, di musola, majelis taklim, ngurus warga. Tentu mereka berharap mereka mengambil manfaat daripada kita. Makanya kita harus membaur. Tapi ketika kita sudah merasa kita ini lebih baik daripada sebelumnya, misalnya amaliyah kita yang dulu sholatnya bolong-bolong, katakanlah sekarang sudah mulai nggak bolong-bolong lagi. Misalnya dulu kita kurang paham agama, sekarang kita paham agama. Ketika kita dalam kondisi seperti itu, jangan sekali-kali memasukkan racun baru ke dalam diri kita, karena kita sudah berubah. Apa racun yang berbahaya bagi seseorang itu dan bisa mematikan keadaannya, bisa mematikan hatinya? Yang pertama, fudulul kalam, dia banyak komen, banyak ngomong, banyak berbicara, latah dia. Yang kedua, fudulun nazri, dia banyak melihat. Jadi kalau ketemu orang tuh lihatnya dari ujung kaki ke ujung rambut. Kalau lihat mobil orang dari ban depan sampai ban belakang dia lihat itu. Itu namanya penyakit, itu racun itu. Yang ketiga adalah fudulut ta'am, banyak makan. Ada namanya orang dikit-dikit makan, itu berbahaya itu. Tapi kalau makan dikit boleh. Yang keempat adalah fudulul mukhalatah, dia banyak bergaul. Nah, kita akan fokuskan kepada yang keempat ini, fudulul mukhalatah, banyak bergaul. Nah, satu sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk membaur bersama masyarakat. Wa khaliqin nas bihuluqin hasan, bergaullah sama orang dengan akhlak yang memikat. Kata Syekh Al-Utsaimin, kalian harus memperlakukan siapa saja yang ada di sekitar kalian itu dengan yang baik, baik lisan, perkataan, dan semua harus baik. Namun satu sisi, kita ingat perkataan para sahabat radhiyallahu anhu, misalnya Talhah bin Ubaidillah. Beliau mengatakan bahwa orang yang
banyak bergaul itu, wa kullu man khalatan nasa kathuras ma'asihi, dia akan banyak maksiatnya. Nah, gimana nih? Satu sisi kita diperintahkan bergaul, tapi satu sisi kalau banyak bergaul pasti banyak maksiatnya. Wa in kana taqiyya, meskipun orang itu dikenal dengan orang yang bertakwa. Dan beliau mengatakan, inna aqallal aibi ala imri'in ayyajlisa fi baitihi, ketika orang minimalisir dalam bergaul, dia banyak di rumah barangkali, justru akan membuat aib dan kelemahannya sedikit yang terbongkar, sedikit yang diketahui oleh orang. Satu sisi kita diperintahkan untuk bergaul, satu sisi resiko bergaul itu ada juga. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan, fudulul mukhalatati fihi khasaratud dunya wal akhirah. Orang yang berlebihan bergaul, tidak pilih-pilih dia masuk sebuah orang, maka dia pasti akan merasakan rugi dunianya. Di antaranya apa? Aibnya makin banyak terbongkar, mungkin dia banyak menyakiti orang karena banyak bergaul tadi, dan rugi pula akhiratnya, celaka dia, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Oleh karena itu, wa innamal lil abdi ayyakhudha minal mukhalatati bi miqdaril hajati, kalaulah kita harus bergaul maka sesuai dengan kadar kebutuhan kita saja. Beliau mengatakan ada 4 hal. Pertama, bergaullah seperti seseorang membutuhkan makanan, minuman. Kalau kita nggak makan, lapar. Kalau sering nggak makan, mati. Apa maksudnya? Bergaullah dengan para ulama, dengan orang yang paham agama, dengan orang yang berilmu, karena mereka ini ibaratkan makanan. Kalau rumah kita tidak pernah dikunjungi, tidak pernah dinaiki, tidak pernah duduk orang-orang berilmu, resiko, hati-hati. Atau kita punya grup yang di sana nggak ada orang yang paham dengan agama, berbahaya itu. Jadi carilah seseorang yang bisa kita mencampurinya, menggaulinya, dan mereka adalah orang-orang yang paham dengan agama. Satu. Yang kedua, kata beliau, bergaullah seperti orang yang membutuhkan obat. Namanya kita makan obat ya gak setiap saat, ketika sakit saja. Apa maksudnya? Katakanlah kalau kita dalam kondisi tertentu, diskusi perlu, tapi kan tidak semua waktu harus diskusi. Kita misalnya kerjasama, gak semua pekerjaan harus kerjasama, ada yang bisa kita lakukan sendirian. Jadi nggak semua kita harus bergaul, yang diperlukan saja. Yang ketiga, kata beliau, bergaul seperti orang yang mendapatkan penyakit. Apa maksudnya? Yaitu bergaul dengan orang yang sudah jelas dia ini melakukan kemaksiatan, dia pelaku maksiat, dia gemar berbuat dosa, ngerti kita, paham kita, tapi malah kita bergaul dengan mereka berlebihan. Nah, ini nanti pulang ke rumah ini membawa penyakit kita. Paling tidak kita akan melakukan perbuatan yang sama dengan teman yang berdosa tadi. Yang keempat, kata beliau, bergaul malah mendapatkan racun. Ingat, orang yang makan racun itu biasa sakit. Kalau banyak makan racun, mati. Apa maksudnya? Bergaul dengan orang yang amaliyah kesehariannya
itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu racun. Atau bergaul dengan orang yang dijustifikasi oleh para ulama, atau kita mungkin di Indonesia ini Mahkamah Agung misalnya, atau Majelis Ulama Indonesia, mereka mengatakan ini sesat dan menyesatkan, ini berbahaya dan seterusnya. Mereka memvonis seperti itu, maka kalau kita bergaul dengan orang yang demikian, itu bisa seperti kita makan racun, mati lama kelamaan. Apa yang mati? Hati kita. Paling tidak kita mengatakan, oh dia itu kan juga benar, dia kan juga saudara kita. Paling tidak dia akan mengatakan seperti itu. Nah ikhwani wa akhwati fillah yang Allah muliakan, dalam masalah bergaul ini ada dulu teladan para ulama, diantaranya Al-Imam Malik yang kita kenal dengan madhab Maliki. Beliau pernah bercerita, adraktu ahlal ilmi bi baladina, saya ini mendapati para ulama di berbagai negeri, karena dia ini orang suka jalan, dan jalan beliau ini dalam rangka talabul ilmi, mendapatkan ilmu, pindah dari satu kampung ke kampung yang lain, kota ke kota yang lain, bahkan negara satu ke negara yang lain. Wahum yatlubuna ad-dunya wa yukhalituna an-nasa, mereka ini sibuk, para ulama maksudnya, sibuk dengan aktivitas dunia dan bergaul bersama manusia. Ini kesaksian Al-Imam Malik. Hatta ya'tiya li ahadihim arba'una sanah, ketika mereka berusia 40 tahun. Fa idza atas alaihim i'tazalun nas, maka mereka mulai menjauh dari orang. Ini teladan. Dan memang kalau suasana pada masa itu tepat. Coba kita bandingkan, kalau orang-orang Arab bahkan sampai sekarang itu, dia punya kebiasaan dari usia 5 tahun sampai 9 tahun itu rata-rata sudah hafal Al-Quran. Itu orang Arab kebiasaan secara umum begitu. Kalau kita, anak kita usia 5 tahun sampai 9 tahun, hafal apa kira-kira? Ketika mereka usia 10 sampai 18 tahun, tidak hanya sekedar hafal Al-Quran, tapi juga menghafal kitab-kitab yang ditulis oleh guru-guru mereka. Ini kalau kita kan usia 19 tahun, usia kuliah, wah jauh banget. Ada mereka yang barangkali masih main game bahkan. Kalau hari ini, orang dulu itu usia 19 tahun, memang kalau dulu zaman itu gak ada game ya. Mereka selain hafal Al-Quran, juga hafal kitab-kitab yang ditulis oleh guru-guru mereka. Tentu nggak bisa kita samakan dengan hari ini. Orang usia 40 tahun ke bawah, mereka sudah matang dalam segala hal. Keilmuan mereka matang, dunia mereka matang, temannya juga banyak. Dan saat usia 40 tahun, mereka fokus mempersiapkan diri untuk menuju kematian. Ingat ketika usia 40 tahun tuh ibaratnya matahari sudah mau maghrib. Sudah ada yang 40 tahun di sini. Banyak ya. Nah, sebentar lagi maghrib itu. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, dulu ada seseorang yang mendatangi Al-Imam Wahab bin Munabbih. Ini seorang ulama dari kalangan tabi'in. Ulama dari kalangan tabi'in ini yang bernama Wahab bin Munabbih, dijelaskan oleh para ulama, dia ini salah seorang ulama yang amat sangat lihai, menguasai diantaranya bahasa Yunani.
Dia seorang ulama tabi'in. Beliau lahir pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan beliau berguru diantaranya kepada Abdullah bin Umar, kepada Anas bin Malik, kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan dia mengatakan ada 70 kitab yang diturunkan kepada orang-orang terdahulu, kepada para nabi, para rasul, dia pernah mempelajarinya. Ini namanya Wahab bin Munabbih. Hebat sekali. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi, ulama pada abad ke-7, sering mengutip perkataan Wahab bin Munabbih ini. Nah, dia pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu pikirannya gini, kesimpulannya begini, saya ini nggak mau membaur sama orang, biarlah saya fokus untuk ibadah. Kira-kira gitulah bahasanya. Qad haddatsu nafsi alla ukhalitan nas, aku nih nggak mau nyampur sama orang. Ya mungkin kondisinya pada masa itu mungkin maksiat sudah banyak gitu kan, mata udah nggak lagi sehat. Dia menyimpulkan, udahlah aku fokus ibadah saja. Fama tara, bagaimana pendapat anda wahai Wahab bin Munabbih? Nah, ini teladan bagus ini. Kalau kita ada masalah itu sebaiknya kita segera mendatangi orang yang paham agama. Ini teladan nih. Jangan mendatangi orang yang ada masalah. Kita problem keluarga, jangan berkeluh kesah kepada orang yang juga punya problem keluarga. Kita punya hutang, jangan bercerita, jangan minta solusi kepada orang yang punya hutang. Sama juga. Tapi berbicaralah, mengeluhlah, berceritalah kepada orang yang paham agama. Nah, diantaranya laki-laki ini dia mendatangi ulama Wahab bin Munabbih. Bagaimana pendapatmu kalau aku nih nggak usah nyampur sama orang, urusan orang biarin aja, saya fokus kepada ibadah? Apa kata Al-Imam Wahab bin Munabbih? La taf'al, jangan kamu lakukan itu. Kenapa? Innahu la budda linnasi minka wa la budda laka minhum. Karena orang ini harus mendapatkan kebaikan darimu. Lebih-lebih lagi kita ini yang kadang-kadang dipandang oleh orang yang paham agama, orang yang rajin ke masjid. Pasti orang yang tidak rajin itu beranggap kepada kita apa? Oh, orang ngerti, orang paham, orang berilmu. Maka nasihat Wahab bin Munabbih itu, jangan kamu banyak di rumah, jangan sampai nggak membaur. Kenapa? Orang itu perlu dengan kebaikan. Sama halnya juga orang lain, kadang-kadang kita memerlukan ilmu mereka, memerlukan bantuan mereka. Saya pernah melihat orang yang eksklusif. Dia datang, kemudian mungkin karena dia sibuk kali, jadi berangkat agak awal kerjanya, pulang ya sudah sore begitu. Padahal mungkin kerjaan dia sebenarnya bisa disetting sedemikian rupa gitu ya. Kemudian satu hari Allah mentakdirkan kepada dia ujian. Di antaranya adalah ujian keluarga. Jadi dalam keluarganya ada masalah. Bahkan peristiwa yang kedua, kalau tidak salah putrinya mau menikah waktu itu. Orang bertanya, siapa sih dia? Nah, bayangkan. Padahal dia sudah lama tinggal di situ. Ketika dia punya hajat, orang bertanya, kamu ini siapa? Nah, sering kita mengalami seperti itu. Saat kita punya hajat, baru kita perlu orang lain. Saat kita menikahkan putra kita, putri kita, saat kita ada acara memerlukan orang lain, baru terasa. Maka penting di sini kita untuk membawa. Kata Imam Wahab bin Munabbih, jangan sampai engkau eksklusif, nggak nyampur sama orang. Walakin, ini penting, ketika Anda bersama masyarakat, turun di lapangan, kun fihim asamma sami'an.
nyampurlah sama masyarakat, hidup di tengah-tengah mereka sebagai orang tuli yang mendengar. Nah, kita ini disuruh nyampur sama orang, tapi satu sisi harus menjadi tuli, tapi mendengar. Wa a'ma basiran, dan jadilah kalian orang buta namun melihat. Wasakutan wasukutan natuqan, dan jadilah orang yang bisu namun dia piawai di dalam berretorika. Kita disuruh begitu, nyampur sama orang, tapi harus jadi tiga ini: jadi buta, jadi tuli, jadi bisu. Siap Pak kira-kira jadi tula, jadi buta? Siap gak? Jadi tuli? Apa maksud ungkapan Wahab bin Munabbih yang memerintahkan kita jadi orang tuli yang mendengar, jadi orang buta yang melihat, jadi orang bisu yang berbicara? Maksudnya adalah kun asamma, jadilah kalian tuli an sima'il haram, tuli dari mendengarkan hal-hal yang haram. Ingat, warga kita kadang-kadang tidak semua mereka itu paham. Ada mereka yang omongannya yang gak bagus barangkali ya. Maka kita sebagai orang yang mendampingi mereka, membaur bersama mereka perkara-perkara yang terlarang dalam agama, jadikan telinga kita ini tuli. Gak usah malah kita nguping apa, gak usah. Kalau itu berbicara masalah riba misalnya, ya gak perlu kita ikut nguping. Jadilah kita orang yang tuli namun kita mendengar. Sami'an lil khairi, namun dia sedang mendengarkan kebaikan. Ada orang ceramah, senang dia. Ada orang baca Al-Quran, senang dia. Ada pengajian, senang dia. Nah, itu namanya orang tuli. Tuli dari mendengarkan hal-hal yang haram, namun dia senang mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, jadilah orang buta, a'ma anil nadhri lil haram, buta dari melihat sesuatu yang haram. Kita ini kan hidup membaur, selangkah dua langkah kadang-kadang dari rumah itu potensi untuk melihat yang haram, melihat istri orang, melihat anak perempuan orang. Kalau sekedar terlihat nggak jadi masalah, tapi kalau melihat berulang-ulang begitu, itu namanya bukan lagi terlihat. Nah, kita ini diperintahkan oleh Wahab bin Munabbih, jadilah orang buta namun buta dari melihat yang haram. Kita saja Allah uji dengan HP misalnya. Ada lagi yang besar, mungkin ada TV di rumah kita. Itu kan kalau kita ingat ini, penting ini. Jadilah kalian buta ketika melihat HP. Buka A, keluar ABCDE. Mau mencari situs A, malah keluar gambar-gambar yang tidak tepat. Jadilah kalian orang buta. Buta dari melihat yang haram, basiran lil mufidin nafi'i, namun dia senang melihat hal-hal yang bermanfaat. Dia suka melihat pemandangan yang Allah ciptakan sambil mengatakan Masya Allah misalnya, atau Subhanallah, atau kalimat-kalimat yang lain. Nah, ini orang buta. Ingat, kita orang yang bergaul, membaur bersama masyarakat, jadilah buta. Buta dari melihat hal-hal yang Allah haramkan. Yang ketiga, sukutan, jadilah orang bisu, orang yang diam. Ingat, diam ini penting. Sekali-kali kita memang harus diam. Diam apa? Anil kalami bil haram, diam
bisu dari berbicara hal-hal yang Allah haramkan. Lagi ngeriung, lagi ngobrol, lagi gumpul, mungkin ada di antara kita, teman kita yang kadang-kadang memulai berbicara yang nggak senonoh, yang nggak tepat lah, maka kita harus bisu ketika itu. Bisu dari berbicara hal-hal yang haram. Namun seorang dai, seorang yang membersamai masyarakat, dia natuqan bil qawlis sadidi wal kalamil mufidi. Dia berkata lembut bersama orang. Dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang tepat, tidak ada dusta di sana. Dan semua kalimat yang keluar dari lisannya itu ada manfaatnya. Nah, begitulah seharusnya kita saat membaur bersama masyarakat. Jadi ada nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala terkait masalah diam ini. Kata beliau begini, coba kalian lihat tara al-asada, singa. Singa itu ditakuti karena diamnya. Betul nggak kira-kira? Singa itu orang takut kepada dia karena dia diam. Dan kalian melihat, mohon maaf, anjing, dia banyak menggonggong, banyak teriak, banyak komen, maka dia akan dipermainkan oleh tuannya. Jadi kalau kita di rumah misalnya ketemu istri kita diam, kira-kira bapak takut gak? Takut. Kenapa lu diam? Sama juga kalau istri melihat kita sekian menit atau mungkin sekian jam diam, takut istri kita. Maka penting sekali-kali kita ini diam, tapi jangan terus diam. Orang yang banyak komen itu dia akan dipermainkan. Seperti anjing yang banyak menggonggong akan disenangi oleh pemiliknya. Ikhwani wa akhwati fillah yang Allah muliakan, Al-Imam Ibnu Abi Dunya berkata, al-mu'min, orang mukmin ini yukhalitu, ketika dia membaur bersama orang, liya'lama, supaya dia nambah ilmu. Jadi kita nyampur sama orang tuh, tujuan kita nambah apa? Nambah pengalaman, nambah ilmu, gitu kan, nambah wawasan. Tujuan kita begitu. Wa yaskutu, andaikan kita memilih untuk diam, liyaslama, supaya kita selamat. Lisan kita nggak nyakitin orang, gitu kan, mata kita tidak kotor, lisan kita nggak membuat orang balas dendam. Wa yatakallamu liyafhama, andaikan kita ini berbicara, tujuannya apa? Supaya kita lebih ngerti tentang satu masalah. Saya punya guru, dulu dia pernah jadi imam di Masjid Al-Azhar Kalimalang. Wallahu alam, sekarang saya udah lama nggak ketemu beliau. Dia punya kebiasaan kalau murajaah hafalan Al-Quran itu kenceng, dikeraskannya suaranya. Kita nanya, Ustadz, kenapa kok baca Quran murajaahnya kok keras banget? Apa kata dia? Kalau saya baca Quran keras, itu cepat nempel hafalan saya. Nah, ternyata kalau kita belajar, ini tidak semua tapi ya, dengan suara keras itu bisa membantu kuatnya hafalan. Wa yakhlu liyakhnama, andaikan dia memilih untuk menyendiri, tujuannya apa? Supaya dia selamat, nggak nyakitin orang tadi, matanya bersih. Ya, tapi kan kadang-kadang kita menemukan anak muda hari ini, kalau dia banyak sendiri di kamarnya, biasa apa itu? Main HP. Rusak juga ya. Tapi kalau kita mau menyendirilah, tujuan kita supaya kita beruntung, nggak tekor di hari akhirat nanti, karena kita akan nyakitin orang. Nah, ikhwani fillah Allah muliakan, karena itu asyirun nasa muasyarata, bergaullah dengan orang sedemikian rupa
sehingga andaikan Allah takdirkan kalian mati, orang menangisi kalian. Jangan sampai orang tanya siapa yang meninggal, karena kita nggak membau. Dan jadilah ketika kita ada, sementara tidak ada di samping mereka, kita dirindukan. Itu karena bergaul. Nah, saya mau cerita dua kisah tentang orang yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Ini cerita yang masyhur ini. Nanti Bapak cari di buku-buku kisah Muslim, itu juga banyak cerita ini. Dulu ada seorang pemuda, Thabit bin Ibrahim, pemuda biasa, namun dia saleh, bukan ulama dia. Safar dari rumahnya menuju tempat tertentu karena ada hajat. Ketika siang dia merasa lapar, maka terbesit dalam pikirannya, wah, cari makan nih. Dia melirik ke arah kiri, melihat apel yang hanyut di pinggir sungai. Dia segera cuci apel itu, kemudian baca bismillah dan dimakannya apelnya. Sekian detik berikutnya dia ingat, oh ini kan bukan apel saya, ini apel orang saya makan, gak izin lagi. Berarti setiap makanan yang bukan punya dia pasti haram. Dan kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, setiap daging yang ditumbuh kembangkan oleh makanan yang haram, maka layak baginya dijilat oleh api neraka. Maka Thabit bin Ibrahim ini berpikir, saya ini harus mencari pemilik apel ini supaya halal. Maka dia cari melawan arus air. Jadi kalau Bapak di tempat mana saja ya, kalau arus air begini, yang ke sana itu biasa masyarakat biasa itu, orang-orang biasa. Tapi kalau ke sana itu biasa orang-orang tinggi itu, ketuanya ya, orang-orang kaya. Biasa dalam kehidupan begitu ya. Kalau secara sosiologi begitu ya. Kalau Bapak misalnya ke hutan, nyasar di hutan, untuk mencari orang hebat itu jangan turun ke bawah, tapi cari ke atas. Nah, Thabit bin Ibrahim ini dia melawan arus air. Di sana dia temukan seorang laki-laki yang cukup tua. Dia mengucapkan salam, kemudian dia bertanya, apakah di sini ada pemilik kebun apel? Kata orang tua itu, ya saya di sini. Dan apel semuanya ini punya saya. Nah, berarti betul teorinya itu. Orang kaya biasanya sukanya di atas. Memang kenapa? Kata orang tua itu, saya ini menemukan apel di pinggir sungai dan saya makan. Baru sekian gigitan dan belum selesai nih, belum habis nih. Saya berpikir ini haram hukumnya, nggak halal. Maka bisa nggak tuan ini menghalalkan apa-apa yang sudah masuk ke dalam perut saya? Nah, orang tua tadi cerdas juga. Ini bukan sembarangan nih, bukan pemuda sembarangan nih. Kata orang tua itu, udah nggak bisa halal kecuali dua syarat. Ini persi pertama, dia disuruh bekerja tanpa upah dalam sekian waktu. Bayangkan, kerja untuk menghalalkan apa yang dia makan sekian waktu tanpa upah. Versi yang kedua, kata bapak itu nggak bisa halal kecuali kalau kamu menikahi putri saya. Senang dia, apel dapat, halal lagi, plus tawaran gadis milik orang tua tadi. Bapak kira-kira dapat apel besar nih, orang mau nggak nikah sama putri saya? Kira-kira gimana jawabannya? Karena sudah nikah semua saya. Nah, ini kesempatan banget. Udahlah halal, tapi syaratnya cuma enak lagi syaratnya, disuruh nikah sama putrinya. Tapi kata bapak itu, cuma putri saya ini buta. Oh, kaget dia. Gimana udah senang gitu kan? Tapi ketika dibilang putri saya ini buta, putri saya ini tuli, bisu dan lumpuh total,
Dia mikir lagi, gimana caranya nih? Mau halal syaratnya harus nikah sama putrinya. Udah nikah dapat istri yang cacat lagi, buta, tuli, bisu dan lumpuh. Nah, perhatikan pola pikir orang zaman dulu. Dia berpikir orientasinya di akhirat. Gak jadi masalah lah nikah sama perempuan yang cacat, yang buta, yang tuli, yang penting halal. Kalau kita gimana? Yang penting makan, yang penting kenyang. Kan kira-kira gitu ya. Ini Thabit bin Ibrahim ini rela nikah dengan wanita yang buta, tuli, bisu dan lumpuh, sekedar dia berharap nanti di akhirat tidak lagi menjadikan makanan yang masuk ke dalam perutnya terbakar. Kemudian terjadilah ijab kabul antara orang tua itu dengan Thabit Ibrahim. Kata bapaknya, ini bahasa saya saja, ini kamu ke sono nih, sudah sakok, masuk ke kamar, situ ada putri saya. Dia ucapin salam, assalamualaikum. Tiba-tiba ada suara waalaikumsalam. Kaget dia, loh katanya bisu, kok bisa ngomong? Bahkan di bukanya pintu kamarnya itu, kata dia, loh katanya lumpuh, katanya tuli, kok bisa mendengar, kok bisa melihat? Maka Thabit bin Ibrahim ini bertanya, wahai perempuan, wahai mbak, kira-kira gitu bahasa kita ya, apakah anda ini putri fulan bin fulan? Kata dia, betul. Tapi kata bapakmu nih, putrinya itu buta, tuli, bisu dan lumpuh. Maka perempuan itu menjawab, andaikan bapak saya bilang saya ini buta, betul, karena mata saya tidak pernah melihat hal-hal yang haram. Andaikan bapak saya bilang saya ini tuli, betul, karena telinga saya nggak pernah mendengar maksiat. Andaikan bapak saya bilang saya ini bisu, betul, karena bicara saya senantiasa jujur, nggak pernah membicarakan maksiat, nggak pernah ghibah orang lain. Andaikan bapak saya pun juga bilang lumpuh, benar, karena kaki saya tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Kira-kira kalau akhwat yang kayak gini masih ada gak ya? Kalau ada nanti bilang sama saya. Ya kita yakin lah, dunia ini kan luas ya, insya Allah ada lah, cuma kita belum ketemu saja. Nah perhatikan jamaah Allah muliakan, gara-gara menikah dengan wanita yang buta total, tuli sempurna, lengkap dengan bisu dan lumpuhnya, akhirnya apa? Lahirlah ulama yang bernama Imam Abu Hanifah An-Nu'man, yang kita kenal dengan apa? Madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita hari ini buta, hari ini kita tuli, hari ini kita bisu dan lumpuh, istri kita juga sama, insya Allah kita akan mendapatkan keturunan yang baik. Ini cerita pertama. Satu lagi Pak, cerita wanita kentut. Mohon maaf bahasa saya kalau kurang pas. Wanita buang angin. Ada dulu Al-Imam Hatib bin Ulwan, ini seorang ulama besar, ulama pada abad ketiga. Namanya ulama tempat bertanya, datang sefulan bin fulan, datang sefulanah binti fulan, bertanya perihal apa saja, tentang dunia bertanya, tentang agama bertanya. Satu hari datang seorang wanita bertanya perihal agama. Belum selesai bertanya itu, tiba-tiba terdengar suara kentut. Mohon maaf, kentut. Bapak kalau ngobrol sama temennya, lagi ngobrol gitu, terdengar suara kentut, kira-kira gimana? Kamu kentut, kira-kira gitu. Ini perempuan kentut. Di kampung saya dulu, kalau sekarang saya nggak tahu, kentut ada dua. Ada kentut laki-laki, ada kentut perempuan. Di kampung kita tuh
perempuan tuh hanya boleh kentut, nggak bersuara. Kalau laki boleh kentut pakai suara. Jadi kalau ada seorang laki-laki meminang perempuan, dia tahu bahwa perempuan itu pernah kentut berbunyi, itu bisa batal lamaran itu. Itu dulu, kalau sekarang kita nggak tahu. Nah, ini seorang wanita yang bertanya perihal agama, kentut, padahal pertanyaannya belum selesai. Apa kata Al-Imam Hatim bin Ulwan? Irfa'i sautaki, wahai ibu, coba kencengin lagi suaranya, kerasin lagi suaranya, ulangi lagi pertanyaannya. Berkali-kali dia ngomong begitu. Barulah akhwat itu, perempuan itu mikir, oh berarti dia nggak dengar kentut saya ini. Nah, kira-kira gitu kan. Sehingga apa? Yang awalnya dia malu karena kentutnya terdengar, tapi gara-gara Al-Imam Hatim berkata, tolong kencangin suaramu, ulangi lagi pertanyaanmu, maka perempuan itu pun juga biasa-biasa saja, nggak malu. Nah, ini pentingnya kalau kita mendampingi orang itu, kalau mereka terlihat aibnya, kalau kita sekarang biasalah punya kebiasaan, kalau ada teman kita yang mohon maaf, yang dia punya kelemahan A, punya kelemahan B, kan kesempatan banget kita goreng itu. Dia tidur lagi ngorok, kita rekam, kita share, gitu kan. Atau kesalahannya kita publikasikan, kita goreng. Al-Imam Abu Hatim bin Ulwan ini sudah jelas terdengar suara kentut, tapi dia pura-pura tidak mendengar. Sehingga gelar yang diberikan oleh para ulama kepada ulama besar ini adalah Al-Asam. Al-Asam ini artinya tuli. Jadi biasa Pak, kalau ulama zaman dulu tuh titelnya begitu Pak. Kalau kita kan titelnya apa? SSI, SKOMI, MPDI, apalagi macam-macam gitu ya. Sampai ke dokter, profesor. Ulama dulu titelnya apa? Al-Asam, tuli. Nah, kenapa Al-Imam Hatim bin Ulwan ini kok bisa berperilaku seperti ini? Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man satara musliman." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah satarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kesimpulannya, jamaah Allah muliakan, pertama, hendaklah kita terus mendampingi masyarakat. Berbuatlah baik dan berbuatlah kebaikan dan perbaikan. Yang kedua, kalau kita membaur bersama mereka, jadilah orang yang tuli namun mendengar. Tuli dari mendengar hal-hal yang Allah haramkan. Jadilah orang yang buta dari melihat hal-hal yang Allah haramkan. Dan jadilah orang bisu dari berbicara yang Allah haramkan. Dan tutuplah aib dan kelemahan masyarakat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang benar dari Allah Jalla wa ala, yang salah dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna